Halo, kita ketemu lagi di kanal PSI. Kita akan update di sini berbagai hal terkait dengan perkembangan perjuangan PSI ya. Saya Cheryl Tanzil, sekalian kenalan juga nih, saya jubir baru yang baru gabung di PSI. Dan ada jubir satu lagi? Aryo Bimo, jubir lama. Oke, intinya baru dan lama tapi kita ada isu baru nih. Yang lagi rame sekarang ini dan juga baru dibahas di Senayan. Di mana ada 8 fraksi yang tidak setuju dan 1 fraksi yang bersikeras, yaitu mengenai sistem pemilu yang baru. Nah, ini kan ada yang menggugat bahwa katanya sebaiknya kita ubah aja nih sistem pemilu yang sekarang. Karena kalau yang sekarang itu ribet. Begitu buka kertas suara aja udah banyak sekali nama-nama calegnya. Bagaimana kalau diubah? Lagi. Betul. Dan itu kan biaya ngeprint mungkin jadi lebih banyak. Terus kos politik juga bertambah. Kos politik itu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan pemilihan. Nah, jadi adalah wacana yang mengajukan bagaimana kalau kita mengubah dari sistem yang sebelumnya terbuka. Terbuka itu berarti kan kita bisa melihat langsung siapa sih orang-orang yang akan kita pilih untuk mewakili daerah pemilihan kita. Kita milih nama ya. Iya, diubah jadi tertutup. Nah, ini sempat rame nih, termasuk di PSI sendiri ya. Kira-kira kalau dari PSI ini sudah sampai mana pembahasannya dan apa sikap PSI? Yang pertama kita tolak. Karena apa? Karena menurut kita sistem proporsional tertutup itu akan membuat kemunduran demokrasi. Sesuatu yang semestinya sekarang itu kita hindari. Karena apa? Kita lagi membangun nih. Orang udah mulai melek politik gitu ya. Orang udah mulai berpikir bahwa oh, gue tuh sekarang sebenarnya ada wakilnya dan gue bisa nuntut wakil itu gitu ya gimana. Tapi personal kan? Baru menimbulkan kepercayaan terhadap politik. Dan pada saat ini, terus terang, menurut semua survei, politik itu masih jelek namanya di mata masyarakat. Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ya? Benar, persepsinya masih jelek banget. Survei indikator yang terakhir juga bilang begitu. Nah, untuk itu jangan sekarang. Kalau mau ubah jangan sekarang. Infrastruktur politiknya harus dibenahi dulu dong. Mekanisme internalnya diberesin dulu. Baru kita ngomongin tentang sistem proporsional tertutup. Mungkin itu pun ya. Kenapa jangan sekarang? Apa karena kita juga sudah mulai dari setengah tahun lalu, kita kan sudah mulai Juni-Juli itu sudah mulai persiapan untuk menuju pemilu 2024 ya? Sudah verifikasi berjalan. Kan ya itu, mekanisme yang dibangun oleh PSI itu sebenarnya untuk mempersiapkan PSI untuk apapun jenis pemilihannya kita akan siap gitu ya. Tapi masalahnya, kita kan punya sejarah nih, pemilih di Indonesia ini punya sejarah. Dulu kenapa sih sempat ada namanya norma atau pasal itu tuh ada kenapa? Ya kan orang dulu pasti bilang jangan milih kucing dalam karung. Ingat gak sih? Jangan milih kucing dalam karung ya. Maksudnya apa? Kita nyoblos, kemudian kita nggak tahu nih siapa yang akan dipilih dari partai tersebut gitu kan? Ternyata si A atau si B yang kita nggak kenal sama sekali dan dia memang nggak pernah turun ke masyarakat gitu kan. Akhirnya kapok lah, bikinlah artinya perubahan seperti itu masuk di dalam undang-undang pemilu gitu kan. Dan saya yakin pada saat itu karena saya baca risalah pembahasan dalam pembentukan undang pemilu itu nggak ada tuh yang bilang bukan sistem proporsional terbuka gitu. Jadi dalam Undang-Undang 7/17 itu firm bahwa yang dipilih adalah sistem proporsional terbuka. Itu nanti penghitungannya caranya Seinlich atau apa itu ya belakangan itu. Tapi itu juga ditentukan pada saat pembentukan undang-undang. Itu jadi sebenarnya PSI sih siap-siap aja kalau misalnya mau terapkan tertutup ya kita harus siap apapun yang ditentukan oleh pemerintah, oleh undang-undang ya kita siap lah. Gimana dengan semangat anak-anak muda? Kalau sekarang itu kan kita melihat langsung dia berbuat apa untuk rakyat. Jadi rakyat juga tahulah siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Lalu gara-gara itu euforia anak muda untuk bergabung masuk politik itu seakan-akan menjadi lebih mudah gitu ya. Asal saya bekerja ke bawah, saya bisa langsung berkenalan dengan calon-calon pemilih, ada harapan untuk bisa masuk ke sistem dan memperbaiki sistem dari dalam. Nah, kira-kira kalau sistemnya diubah jadi tertutup itu masih bisa nggak? Itu yang nggak akan kejadian pada saat ini. Jadi dulu juga kan bukan hanya anggota legislatif, anggota eksekutif juga jauh banget jaraknya dengan rakyat ya.
ketika ada contoh-contoh orang-orang baik gitu ya, Pak Jokowi, di Jawa Barat juga ada Ridwan Kamil, di Jawa Timur ada Emir Dardak, dan sebenarnya itu mereka itu bisa dekat dengan rakyat gitu ya. Nah, kita berharap, wah kalau misalnya anggota legislatif juga seperti itu, keren lah kita ini. Kalau misalnya ternyata eksekutifnya macam-macam, kan kita masih punya anggota legislatif yang menyeimbangkan gitu ya. Nah, itu yang diharapkan bisa kejadian dulu pada saat ini. Orang percaya lagi pada partai politik itu firm, bagus gitu, mekanisme internalnya itu terpercaya gitu. Barulah kita berpikir untuk bisa menerapkan sistem proporsional yang tertutup. Artinya, ya udah nanti partai politik aja nih. Itu sebenarnya makanya tadi yang di awal kita ngomongin tuh yang wah ribet nih, banyak itu kan teknis banget ya. Kalau kita anak muda sih mikirnya kenapa nggak e-vote aja gitu kan? Ya, e-vote ya udah, e-vote itu nggak memerlukan kertas, nggak memerlukan hitungan manual dan sebagainya. Tapi kan ya oke lah, ini proses growing pains lah kita menuju ke sana. Jadi saya pikir itu memang valid banget. Kita perlu menimbulkan lagi kepercayaan pada politik dengan melihat figur-figur yang selama ini udah bisa dekat sama rakyat. Untuk mendekatkan rakyat nggak bisa kalau misalnya sistem proporsional tertutup, harus terbuka. Dan nanti jadinya bukan sibuk merebut hati rakyat ya, tapi sibuk merebut hati elit partai. Para elit partai. Karena dia menentukan dalam tertutup itu nanti yang menentukan siapa yang akan pasti duduk di pimpinan partai. Oke, yang akan menentukan siapa yang akan duduk di kursi-kursi yang berhasil diraih adalah pimpinan partai ya. Pimpinan partai. Oke, lalu langkah ke depannya PSI, karena kan kita tahu sudah ada dari beberapa kader partai juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mereview kembali sistem yang sekarang, dan mereka mengajukan ya sebaiknya beralih ke sistem tertutup. Nah, langkah PSI apa nih? Ya kita akan mengajukan diri sebagai pihak terkait. Jadi pihak terkait itu kalau gugatan perdata biasa itu kayak intervensi lah di tengah, bahwa kita mempunyai kepentingan di sana, kita mempunyai legal standing untuk bisa memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan tersebut, gitu. Karena ya ada beberapa poin yang kita akan sampaikan ya, tapi nanti mungkin segmennya terpisah nanti biar. Nanti kalau mau tahu lebih lanjut, nanti juga akan ada jubir dari bidang hukum ya, yang akan Ketua LBH PSI yang akan menjelaskan. Ya, jadi didoain aja, kita akan segera mengajukan langkah intervensi. Yang penting kembalikan lagi, coba bertanya lagi kepada diri kamu masing-masing, mau nggak pilih kucing dalam karung ya? Nah, kira-kira mau nggak tuh pilih kucing dalam karung? Tapi ya nggak enak banget ya, kok beli kucing ya? Kita rubah lah, bukan apa kucing gitu. Beli kalau beras dalam karung sih ya. Intinya jangan sampai kedekatan calon anggota legislatif tidak ataupun yang sudah menjadi anggota DPR, jangan sampai kedekatan itu dibikin jauh lagi gitu ya? Dibikin jauh lagi. Oke. Sampai ketemu di bincang-bincang kanal PSI lainnya. Cheryl Tansil dan Bro Aryo Bimo. Bye. Bye.